Alarm bahaya bagi Zionis, Netanyahu harus waspada, serangan Hamas dan kawan-kawan. ואני מבין את זה בצורה כזאת. היום האמריקאים מאוד רגישים לנושא של אבדות של אזרחים עזתים שלדעתם הם לא מעורבים. Bisa runtuhkan Israel. Pensiunan Jenderal Israel, Yitzhak Brik, mengeluarkan peringatan keras kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu agar bersiap menghadapi kehancuran Israel. Peringatan itu diungkap Brik dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Surat Kabar Israel, Haaretz. Brik menyatakan bahwa Israel bisa menghadapi kehancuran yang mengerikan dalam waktu 1 tahun jika perang terhadap gerakan Palestina Hamas dan Hizbullah Lebanon terus berlanjut. Negara ini benar-benar sedang melaju menuju tepi jurang, kata Brik. Mengutip dari Palestine Chronicle, jika perang hancur-hancuran melawan Hamas dan Hizbullah terus berlanjut, Israel akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Imbuhnya, peringatan dilontarkan Brik yang dikenal di Israel sebagai Nabi Murka, karena prediksinya yang akurat tentang serangan oleh milisi pejuang Palestina di pemukiman dekat jalur Gaza. Dia menunjukkan bahwa Galan tampaknya mulai memahami realitas situasi, yang menunjukkan bahwa jika konflik regional pecah karena kegagalan menyelesaikan perang Gaza, Israel akan berada dalam bahaya besar. Saya berasumsi bahwa Menteri Pertahanan Galan sudah memahami bahwa perang telah kehilangan tujuannya, kata Brik. Israel semakin terperosok ke dalam lumpur Gaza, kehilangan semakin banyak prajurit karena mereka terbunuh atau terluka, tanpa ada peluang untuk mencapai tujuan utama perang, menjatuhkan Hamas. Imbuh Brik. Situasi di Israel mengerikan. Brik menyatakan bahwa situasi di Israel saat ini sangat mengerikan. Buntut kematian Ismail Haniyeh, pimpinan tertinggi Hamas, serta Fuad Shukr, tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Imbas serangkaian pembunuhan tersebut, Hizbullah dari Lebanon, Hamas dari Palestina, kelompok milisi Irak dan Houthi Yaman bergabung menggalang kekuatan baru untuk membalas serangan. Israel menargetkan sejumlah aset-aset penting milik Israel seperti Pelabuhan Haifa, memperparah konflik panas antara Hamas dan Israel, bahkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza terancam gagal direalisasikan akibat kebijakan-kebijakan baru Netanyahu. Negara ini hancur di tangan kita melalui kesalahan Netanyahu, Galan, Halevi, dan pion-pion mereka. Masih mungkin untuk melakukan sesuatu sebelum terlambat, kata Brik. Israel kelimpungan cari bantuan. PM Israel Benyamin Netanyahu dan militer Israel hingga kini masih enggan memberikan komentarnya terkait munculnya isu yang menyebut Israel sebagai dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Namun, kabarnya Israel mulai meminta bantuan sekutunya Amerika Serikat, AS. Lewat panggilan telepon, Israel meminta Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan upaya untuk menyelamatkan Israel dari pembalasan Iran dan Hizbullah. Menurut informasi dari Washington Post yang dikutip TASS, belasan kapal tempur saat ini mulai dikirimkan AS untuk menjaga Israel. Di antaranya ada kapal USS Theodore Roosevelt dan 6 kapal perusak yang ditempatkan di Teluk Persia. Kemudian ada pula 3 kapal pendarat dan 2 kapal perusak. Dilengkapi dengan 4.000 marinir dan pelaut yang disiagakan di kawasan Laut Mediterania bagian timur.
Departemen Pertahanan AS telah mengirim 12 kapal perang ke Timur Tengah, Teluk Persia, dan Laut Mediterania di tengah serangan Israel terhadap Beirut dan Teheran, ujar laporan seorang pejabat pertahanan yang tidak disebutkan namanya. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, memastikan akan melakukan konsolidasi dalam beberapa waktu ke depan untuk mengepung Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Begitu penegasan yang disampaikan Koordinator Pusat BMC Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar dalam acara Konsolidasi Netizen X Indonesia Darurat Demokrasi di SpaceX atau Twitter yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Rabu malam, 21/8. Noval mengatakan, meskipun terkait isu persyaratan pencalonan kepala daerah sebagai isu politik, akan tetapi isu konsepsi bernegara harus diperjuangkan. Walau memang bicara tentang isu ini tidak lebih agitatif atau tidak lebih besar simpatinya dibanding isu kenaikan BBM, kenaikan pangan, karena langsung dirasakan oleh masyarakat sipil atau menengah ke bawah, kata Noval. Tapi yang jelas, walaupun perut kita kenyang, tapi konsepsi bernegara kita hancur, bahkan dihancurkan oleh orang nomor 1 di Indonesia, rasa-rasanya negeri ini tidak lagi ada harganya, sambungnya. Noval menyebut bahwa meskipun politik berbicara tentang lobby dan negosiasi, akan tetapi secara etika politik rezim Jokowi saat ini nol. Karena Jokowi berupaya meloloskan putra bungsunya, Kaisang Pangarep untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 melalui RUU Pilkada dengan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 dan 70. Rasa-rasanya tidak ada kata lain selain kata lawan, kata Noval. Noval mengaku akan menyerukan dalam beberapa hari ke depan simpul-simpul konsolidasi setiap wilayah, setiap daerah, setiap kampus, setiap elemen-elemen yang lain untuk bergerak dan mengepung DPR, karena tidak bertanggung jawab pada aspirasi rakyat.